Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ma ba'du qala wa amma qisam bil idafah ila al-mardud anhu faqad katharat al-aqawil wa la'alla al-khilaf yazid ala mi'ati qawlin fala nashtaghil bi naql al-aqawil walakin nushir ila kalam muhit bil tafasil hatta yaqtadiha anna akthara ma dhukira fi qasid al-haqabil setuju tak? Fanaqulu al-mardud bil lahu ijmal wa tafsir wa li tafsirihi maratib ba'd ashrah li ahli al-aqsam ba'd ajmal al-jumal. Adapun masalah bahagian sesuatu yang dibenci yang disebut mardud anhu yang ditinggalkan oleh hati dunia dan akhirat. Kalau dunia mardud anhu yang ditinggalkan, ini terbahagi kepada ratusan perkataan. Menurut ringkasnya ada yang secara tafsir, ada yang secara jumlah. Amal ijma' idaratul ula bahwa kullu ma siwa Allah. Situ juga. Nah, secara jumlah nama pertama derajatnya artinya paling tinggi ini setiap sesuatu yang lain dari Allah minta aja selesai. Apabila lain daripada Allah ngaran yang mardud anhu yang ditinggalkan. Ada orang yang diberi Tuhan anugerah hatinya, tidak ada di hatinya hanya Allah saja. Yang lain dari Allah tak ada dan sekali. Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu napa ujar sendiri. Waktu Nabi berkata, apa ikan tinggal dia sendiri ikan? Jawaban Sayyidina Abu Bakar Siddiq, Allah dan Rasulullah. Jadi di hatinya cuma Allah dan Rasul. Yang lain kada terlihat. Rasulullah kan kaya apa? Qulillah. Muhammad ikam ini hanya Allah semata-mata di dalam hati. Jadi Rasulullah itu di hati sendiri Allah, bukan Allah datangkan ada. Sayyidina Abu Bakar Siddiq Allah dan Rasul. Itu memang sudah kismah ilahiyah, artinya sudah tulisannya jiwa itu. Maka orang yang pada lagi di hatinya kecuali Allah saja, itulah zuhur yang paling tinggi. Walaupun harta bangganya banyak, seperti Nabi Sulaiman, ya kan? Seperti Rasulullah. Rasulullah itu dia khazainul ardi. Semuanya khazanah, siapa yang mengikuti anunya kuncinya Rasulullah. Tapi pada tabuat di dalam hati sini, masalahnya tabuat yang ini hanya ditambah saja. Itu memang sudah Allah yang mengatur. Maka zuhurnya orang itu nomor satu, paling tinggi. Paling lagi ayat jadafihi hatta yadhhabu nafsuhu. Kalau sudah yang lain dari Allah itu termasuk mardud anhu, termasuk dirinya, awaknya, ya tak? Awaknya itu termasuk. Wal ijma' bid-darajati tsaniyah an yazhada bi kulli sifatin lin nafsi iha mu'attad. Kalau derajat yang kedua secara jumlah yaitu membenci hati setiap sesuatu nyaman-nyaman bagi diri.
oleh diri kah? Nih tunang dijauhinya. Ini derajat kedua. Tak kurang derajatnya tambah ya. Wa hadza yatanawalu jami'a muqtadhat min asy-syahwah. Nah ini mengandung seluruh tuntutan-tuntutan tabiat daripada keinginan-keinginan dan sifat marah dan sifat kibir dan sifat riyasah, jadi kepala, dan duit dan kedudukan dan lainnya. Wa fi darajatis salisah ayyadhada fil mal wal jah wa asbabihima. Ini derajat yang paling di bawah, yaitu meninggalkan hati akan ingat lawan duit dan ingat lawan pangkat. Kadang merasa bisi pangkat, kadang merasa bisi duit. Hatinya sifat hati kalau zuhud ini ilaihima tarji'u jami'u hudulin nafsi wa bi'dal rabi'ah. Nah derajat yang keempat ada lagi lah, ayyazada fil ilmi di kekuasaan wa dinaril dirham, kada merasa bisi amas dan perak, wal jahi kada merasa bisi pangkat. Idil amwal wa in kasarat asnafuha fa yajma'uha ad-dinar wa dirham wa jahu. Samunyaan harta kalau dirinci banyak macamnya, tapi kalau disimpulkan tiga. Pertama emas, kedua perak, ketiga pangkat. Wa in kasarat asbabuh ayarju ila al-ulum wal qudrah. Tapi pulang ini ingat saja wa ad-dinar wa dirham titik ngan sedikit. Wal tahu rasa mubtada bermula pangkat. Sekalipun pangkat itu banyak sebabnya, awal disimpulkan kepada dua, yaitu ada bisi kepintaran seperti lawan ada bisi kekuasaan. Wa ani bihi ila ilmin wa qudratin maqsuduhan milkul qulub. Maksudnya ilmu nang mana, kekuasaan nang mana, nang disuruh kita itu zuhud, yaitu ilmu dan kekuasaan yang ditujukan untuk memiliki hati orang. Makna aja karena arti daripada pangkat huwa milkul qulub wal qudratu 'alaiha, yaitu memiliki hati orang dan menguasai hati orang. Kama anna maknana milkul ahya wal qudratu 'alaiha, sama bandingnya arti harta itu yaitu memiliki benda-benda serta menguasainya. Fa inda waz apa? Fa in jawazat ya apa? Bujul apa? Fa in jawazta hadad tafsila lawan ikam hendak melimpati tafsir yang empat ini lagi ila syarhin wa tafsilin ablagha min hadza fa yaqul yakhruju ma fihi azlu an hasri. Pokoknya kalau awal hingga akhir. Jadi kembali kepada yang pertama tadi, setiap masih wallah itulah yang disebut marghub anhu. Wa qad dzakara Allah Ta'ala fi ayatin wahidah sab'atan. Allah Ta'ala menyebutkan dalam Al-Quran 7 di dalam satu ayat. Ini 7 ini marghub anhu. Faqala zuyyina linnas, diperhiasi untuk manusia. Apabila perhiasan tak
Bagus dah. Menarik kada? Menarik kada? Menarik. Hubbu syahwat minan nisa. Cinta beberapa keinginan. Bayarnya minan nisa daripada kawin. Sebutin. Wal banin anak 2. Wal qanatirul qantarah harta-harta yang dikumpulkan. Minad dhahab wal fiddah emas dan perak. Wal khairul musawwamah on kuda-kuda ya kan. Nang larang-larang nang bagus-bagus. Wal an'am binatang-binatang ternak. Wal harthi dan kebun-kebunan. Dari kanang 7 itu mata'ul hayatid dunya, perabot dunia. Summa raddahu fi ayatin ukhra ila 5. Kemudian Tuhan mengembalikan yang 7 tadi di dalam ayat yang lain 5 aja. Faqala azza wa jalla ya'lamu annamal hayatud dunya la'ibun. Dunia itu 5. Pertama, segala macam permainan. Sepak bola, bola tangkis, tinju, renang, macam-macam. Bakaliangan. Walahun, segala bunyi-bunyian. Trompet, gandang, drum band, piol, gambus, gitar, string bass, sambat aja itu bunyi-bunyian. Kalau arwah Tuan Guru Kak Haji Abdul Muttalib M hafal mana itu, lancar menyambat. Wazinatun, perhiasan, make up, misalnya aja. Watafahurun bainakum, bersombongan di antara kamu, bahasa sombongan di antara kamu, bahasa tinggian. Kalau sudah ada yang tinggi, anggap lagi meninggi. Ada sudah yang tinggi, anggap lagi meninggi. Wa takathurun, dan banyak-banyakan. Fil amwal, pada mengumpul harta. Kalau sudah ada yang banyak, hendak lagi yang sikungnya imam banyak lagi. Wal aulad, dan banyak-banyakan ulat kelambu. Summa raddahu ta'ala fi mawdi'in akhar ila sanaya. Di ayat lain Tuhan lagi menyimpulkan dunia itu hanya 2 aja. Faqala ta'ala innama, itu artinya kesimpulan. Kalau innama ada tu hasrin, kesimpulan. Innama al-hayatud dunya la'ibun wa lahun. Dan situ aja. Pertama, segala permainan. Yang kedua, bunyi-bunyian. Summa raddal kulla ila wahidin fi mawdi'in akhar. Kemudian Allah Ta'ala menyimpulkan lagi, dunia itu cuma 1 aja. Di dalam ayat yang lain, yaitu wanahan nafsa anil hawa fa innal jannata iyal ma'wa. Dunia itu cuma 1, yaitu hawa nafsu. Itu aja sebutnya. Hawa nafsu itu aja sebutnya. Fa innal jannata iyal ma'wa. Orang-orang yang menahan nafsunya daripada hawanya, maka orang itu diberi surga. Kepada kita sudah meyakinkan surga itu 2. Di dunia ada,
di akhirat ada. Wa liman khafa maqama rabbih jannatan, ya kan? Ayat ya. Jadi orang yang ditolong oleh Allah Ta'ala seperti nabi-nabi, rasul-rasul, pengikut-pengikut beliau, melawan nafsunya itu kan, maka diberi surga di dunia dan surga di akhirat. Jadi al-hawa lafzun yajma'u jami'a hududin nafsi fi dunya. Fa yang bagi an yakuna az-zawju fi wa idza fahimta tariqal ijma' wa tafsiri arafta anna al-ba'da min hadhihi la yukhalifu li ba'din. Innama yukhalifu bi syar'i marratan wal ijmali ukhra. Fal hasilu anna az-zuhda ibaratun 'anil raghba an hududi nafsi kulliha. Ringkas kata, zuhud itu satu ibarat daripada membenci apa-apa yang disayangi oleh nafsu. Wa mahma raghiba an hududin nafsi wa raghiba anil baqa fid dunya. Apabila orang itu hatinya sudah benci daripada bahagian yang di dunia untuk dirinya, pastinya itu hendak sikap mati. Minta aja sudah. Hendak sikap mati. Asal mau hidup. Hidupnya asal buang. Itu. Kenapa dikelilingi oleh orang pada diketujui aja? Nah di sini hubul maut. Ketujuh lawan mati. Jadi tapasru amalihi la mahalata, maka inya itu memendekkan angan-angannya pasti. Karena orang yuridu baqa'a liyatamatta, karena orang-orang yang ingin kekal di dunia ini hendak bersedap-sedap. Wa yuridu tamattu'a daima bi'atil baqa', dan inya menghendaki bersedap-sedap dan kekal itu dengan sebab kekal dulu umurnya. Fa inna man arada syai'an arada dawamahu. Siapa-siapa yang cinta lawan sesuatu, niscaya tandanya ketujuh kekalnya sesuatu itu. Wala makna lihubbil hayat illa hubbu dawami ma huwa mawjudun aw mungkinun fi hadhil hayat. Dan tidak ada arti cintanya hidup kecuali cinta kekal sesuatu yang mawjud atau yang mungkin di dalam dunia ini. Fa idza radiba anha lam yuridha, apabila sudah hatinya itu benci, kadang lagi menghendakinya. Walidzalika lamma kutiba alaihimul qital qalu Rabbana lima qadarta alaina al-qital laula akhartana ila ajalin qarib. Tatkala ayat perintah berperang turun, mereka itu menjawab, ya Allah Tuhan kami, kenapa jadi Engkau perintahkan kami berjuang? Ya kapang kena aja dulu. Takutan mati. Takutan mati. Faqala ta'ala, ada orang bahari, ini kisah orang bahari berpandar, mati itu sama orang kawin dia. Ini yang sudah sampai pikiran, orang dah pikirannya sampai sudah. Mati itu sama orang kawin. Jadi apabila ada ciri-ciri mati, senang kada? Hah? Memandangkan sudah bunyi terbang. Jang kata ding. Artinya motor lakiannya datangan sudah. Senang pada hati. Apabila ada ciri-ciri cagar mati, apalagi cirinya mati terkejut, mati mendadak, kalau sudah ada cirinya, hatinya senang. Ada repot pada senang hatinya. Anak ini minta nang dikasih di Quran. Kenapa jadi disuruh bakal lahir? Ya katakan aja dulu.
Sebab apabila bakal ini amati tegernya itu Pak. Ada orang bahari juga berkisah ini langsung sampai pikiran juga akalnya kalau sampai berpikir anu umumnya aja amun kita terpisah artinya makin gantiannya 100 gantian ikan banyak 100 bidadari bukan setiap laki-laki yang masuk surga diberi bini 100 bidadari. Kan padanya mati terpisah kada gantian berapa? Orang bahari juga yang sudah sampai kepikiran itu kisah bidadari kan? Ada yang dahulu tadi minta tapi sahlawan samunya enang ini tak dapat lawan nang maulah seorang tak ada melupakan tak ada bandingnya gantiannya Allah itu nang dahulu tadi ini samunya kisah orang nang sudah pikirannya sampai Faqala Ta'ala Tuhan lalu menyampaikan menyuruh Rasulullah menyampaikan dalam sahabat nang tadi nang hendak pakainya aja dari perang qul mata'ud dunya qalil sampaikan hai Muhammad kepada sahabatmu itu hidup di dunia ini cuma dikit manana satu manana. Jadi nyamannya apa? Satu mat jua. Napa aja kenyamanan nang di dunia kada ada nang lawas. Sifatnya sebenarnya satu mat. Misalnya aja ada pangkat 5 tahun ampe 5 tahun ampe. Jadi satu mat saja ada lawas. Makan nyaman benar. Kada lawas juga. Satu mata aja yang dah itu, wah ini aja kacang kada nyaman lagi. Kalau bahari kacang nyaman, oh ini kada. Kalinya lang kacangnya, pernah kada nyaman, giginya nang habis. Nah jadi sifatnya nyaman yang di dunia ini satu mata mana? Mata dunia qalil. Nah, apa maksudnya? Lastum turidunal baqa illa limata'id dunya. Artinya kepada mereka yang hendak kena aja dulu tadi berperang, ya kan? Tentu hendak bersedap-sedap di dunia sini. Sedangkan bersedap-sedap di dunia ini satu mata aja. Namun makanan kita paham mana sudah. Nyamannya makanan itu hanya lipat rakungan hilang pada nyamannya. Rasa di rakungan itu adalah waktu di rakungan sini aja nyaman. Lipat di rakungan itu adalah perasaan nyamannya timbul sakitnya aja. Rasa seret parut. Ya Allah, itu mula-mula. Nah iya tak, nang manggar-gargan tak. Kenapa asal sakit mereka parut tulang? Satu mata aja satu mata aja mungkin nyaman baru lihatkan bahito bamimin sudah mata-matanya kalau tapi pinang dulu lagi atau ada pakai mata satu mata aja telinga nanti juga satu mata aja yang pindah bagus tentang orang bahito Assalamualaikum kambing udah hilang dia artinya contoh telinga sudah kata salah pendengar sudah ya kalau goreng nyaman satu mat juga namanya sudah 40-an ke atas kada kawa gorengannya lagi kenapa? Latok-latok batuk malam namanya sudah pukul 1 dingin pada hawa namanya dingin hawa lalu batukan aja kadang-kadang manggahnya kenapa jadi manggah? Karena ada kuaya menutupi di pernapasan
Nah ini nah pangarannya paru-paru. Ini paru-paru ini jantung ditutupinya oleh lemak, ya dahak, lalu bahinak tapi rawa wujud memang ngaranna limbahnya menguap keluar dahaknya agar lega. Kenapa jadi hibak pulang dahaknya itu? Di mana datangnya dahaknya? Maka keluarnya bakal udahan sudah. Sekalinya ada kuman. Si kuman inilah nang maulah dahak pada jahilnya. Jadi obatnya obat antibiotik nang mamati kuman itu. Lamunnya antibiotik ini diberi makannya tahan. Jalih lagi, dosisnya ditinggi, masih dia melawan lagi. Terpaksa menghabang itu, obatnya habang. Ini paling keras menghabang sudah. Apabila dimakan yang habang itu, kalahnya. Lalu ada kaum kelompok lagi lawan si dahak tadi. Apabila dahak tadi pulang, bahinaknya nyaman. Minta. Cuma efek sampingnya obat habang ini pisus dengan lipat. Nah ini penjangan mata kabur lawan hati kita bangkak. Umannya mati. Ini pulang mata pulang lawan. Pokoknya sehat di dunia ini adalah satu mata saja hilang sehatnya, timbul garing. Maka umurnya kali wal akhiratu khairun. Ya kalau padahal inda dzalika az-zahidun, maka nampaklah padaku jika disuruh berperang siapa nama hatinya zuhud. Nah itu waktu disuruh berperang hanya ketahuan zuhudnya tadi. Orang yang zuhud hatinya disuruh berperang tadi kurma dimuntong ya dari lapasnya. Tatkala Rasulullah itu melepas akan syariahnya dengan kata al-jannatu tahta zilalis suyuf, surga di bawah naungan pedangnya musuh. Mendengar itu sahabat penangrahatan makan kurma, dilapas kurma dimuntung. Tangan 10 menghancap musuh bakal lahir. Kadang mencari linggis macam-macam, habis ke atas kasih dingin ada aja. Artinya tatkala disuruh mengeluarkan duit untuk bersedekah, baulah masjidkah, langgarkah, sekolahkah, apakah di situ ketahuan siapa yang zuhud dari dunia. Nang zuhud hatinya dari dunia tak ketahuan waktu disuruh. Lamun balungan datang perintah, balungan tahu lagi. Ini tatkala disuruh berperang hanya nampak siapa nama zuhud. Wa kasyafa halul munafikin. Nah itu. Dan jelaslah orang-orang yang munafik. Amma zahidun al-muhibbun lillahi ta'ala faqatalu fisabilillah ka'annahum bunyanun marsus. Orang-orang yang cinta hatinya kepada Allah, zuhud dari dunia, mereka itu berperang semata-mata karena Allah, dan mereka itu dipuji Tuhan seperti barisan yang rata. Siapa yang paling di hadapan tatkala perang tadi, gawatnya itu luar biasa gawatnya. Tentara sedikit, alat perang sedikit, musuh saling banyakkan, tentaranya saling banyakkan, alatnya saling cukupan. Nang paling di depan Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
sidin nang di muka. Ka'annahum bunyanun marsus. Tapi Rasulullah SAW diwapak oleh Allah Ta'ala dibalikan. Nah ini bawapak. Balikan Rasulullah itu bawapak. Berajah. Nah berajahnya Allahu wahdah la syarikalah Muhammad abduh wa rasuluh tawajjah haitsu syi'ta fa innaka mansur. Wani ke depan Nabi Muhammad dirajah di belakang khatamun nubuwah. Rasulullah wafatnya itu bukan di tengah-tengah perang kadang, mati di rumah dengan maka ar-rafiqal a'la, tolan yang maha tinggi, artinya aku hendak mendapat lawan Allah Ta'ala. Dan di waktu Rasulullah sakit kada bakiawan. Kalau pang kiawakan si anu, kiawakan si anu, kiawakan si anu, kada. Padahal cucu ada Al-Hasan Al-Husain. Kalau pang minta kiawakan cucuku, aku para mati sudah kada bakiawan. Kalau pang bakiawan mintuha Abu Bakar Siddiq, Sayyidina Umar mintuha kada. Kalau pang bakiawan menantu Sayyidina Ali kada. Kalau pang bakiawan bini yang lain kada. Hanya Siti Aisyah sendiri. Ar-Rafiq al-A'la jagat mata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hari Senayan 12 Rabiul Awal. Dimakamkan hari Arba karena memilih khalifah. Putusan Abu Bakar Siddiq nang jadi khalifah. Dengan dalil sepakat muru Abu Bakr fal yusalli bin nas. Suruhlah Abu Bakar Siddiq jadi imam sembahyang. Kalau sudah imam sembahyang itu Abu Bakar Siddiq, apalagi imam masalah keduniaan. Sepakatlah sahabat. Tapi Abu Bakar Siddiq kada mau. Lantaran nang ini nang semuanya mendorong, ujar Siddiq karena dorongan Ikam, aku mau tapi dengan satu syarat, Ikam bantulah aku. Bantulah aku. Aku mau asal dibantu. Sudah sepakat demikian, hari Rabu dimakamkan Rasulullah SAW. Di mana makamnya? Di rumahnya juga. Jadi rumah jadi kuburan. Dia ada wajah ini. Wan tawaru ihdal husnayani. Maka sahabat-sahabat yang zuhud dari dunia, nang selalu berperang fisabilillah tadi, nang dinanti mereka salah satu dari dua. Ada duanya itu bagus semuanya. Lamun inya mati, surga. Bagus kada. Lamun hidup, dapat harta ghanimah. Hah? Menang dapat harta ghanimah. Sedangkan harta ghanimah itu nomor satu daripada derajat nang halal. Sebab harta nang halal itu berderajat. Nang paling nomor satu nang halal nomor satu harta ghanimah. Maka disinilah kebanyakan pamakan dari iman kita. Rasulullah SAW adalah dari ghanimah.
Harta yang halal derajat yang kedua ujar Imam Ghazali adalah harta yang diambil daripada perburuan. Barang aja kalian mau unjun kah? Nembak apa? Pokoknya perburuan. Itu derajat nomor 2. Nomor 3 derajatnya harta yang diambil daripada perniagaan dan lain-lainnya daripada segala usaha yang halal. Semua itu satu derajat saja. Kenapa jadi berderajat? Ujar Imam Ghazali, karena itu cahayanya belain. Untuk tanwir qalbi, untuk menerangi hati. Kalau harta ghanimah tarang benar hati kalau dimakan dipakai. Lebih tarang daripada harta dan hasil perburuan. Wa kanu idza du'u ila al-qital yastanshifuna raihatal jannah. Maka sahabat Nabi yang zuhud dari dunia apabila sudah dipanggil untuk berperang, mereka itu mencium akan harumnya surga. Wa yubadiruna ilaihi barakadhama'an ilma'il barid. Mereka itu segera berperang sebagaimana segeranya orang-orang yang haus mendatangi air yang dingin. Hirsan ala nusrati dinillah, karena mereka itu bersungguh-sungguh menegakkan agama Islam, awnaili rutbatis syahadah, atau untuk mati jadi syahid. Ya kan? Lamun kada Islam tegak, seorang yang mati antara duanya. Wa kana man mata minhum ala firashihi yatahassar ala qauti syahadah. Kalau orang-orang yang mati di atas tilam merasa kalah daripada orang yang mati di padang perang, di medan perang. Hatta anna Khalid bin Walid radhiyallahu anhu lamma hudira lil maut ala firashihi kana yaqul kama gharartu biruhi wa hajamtu ala sufuf tama'an bis syahadah wa ana al-ana amutu mautal ajaiz. Ujar Khalid bin Walid yang paling wani daripada sahabat Rasulullah, manakala hendak mati di atas tilam berucap, berapa kali lintangan rohku, dan aku maju di muka saf karena ingin mati syahid, tetapi sekarang aku mati sama lawan mati orang yang lama. Artinya mati orang yang kedua ini mati di atas apa? Tilam. Pernah kejadian sekali waktu Khalid bin Walid ini, orang yang sangat cinta agama Islam, disuruh menjadi kepala pimpinan tentara yang memegang bendera perang. Menang, Basulah menang, istirahat di atas gunung. Kupiah yang dipakai Khalid bin Walid kegulung, gugur dari atas gunung ke bawah. Nangaran Khalid bin Walid ini membrak rupiah jadi. Ujar kawannya, banyak aja rupiah yang hanyar-hanyar, nang buruk itu penyawa sayang benar. Ujar Khalid bin Walid, bukan rupiahnya nang unda sayangi, isi nang dalam rupiah itu nang larang benar. Sekali dapatnya rupiahnya itu ditampayakannya lawan kawannya. Nih rambut Rasulullah SAW satu helai
diulah azimat perang. Saya melawan rambut Rasulullah aja, akhirnya saya melawan kopiah yang buruk nih, bang jalan. Kalau kita mendengar atau mutalaah sejarah, itu selalu terbayang di hati kita. Pas kelihatan kopiahnya itu baguling turun. Kalau kelihatan halitnya mancap. Yang disayangi bukan kopiahnya, tapi sahalai rambutnya junjungan. Orang dahulu itu bakal mengkulang Rasulullah. Kita ini jauh ketinggalannya, jauh. Falamma mata udda ala jasadihi samanu mi'ati saqbin min athar jirah. Tatkala wafat Khalid bin Walid, dihitung orang kunat yang batas kena timpasan musuh di badan Khalid bin Walid berjumlah 800 lubang. Hakada kana halas sadiqin atau halus sadiqin fil iman radha'anhum ajma'in. Summa qala wa ammal munafiquna fafarru min az-zahabi wallahu subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita semua selamat zahir dan batin. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka al-baqa'a ala syahadah istibdalul ladzi wa adna billadzi wa khair. Orang munafik merupakan benda yang kekal, yaitu akhirat. Salah. Maka bermula mengutamakan orang munafik akan kekal di dunia daripada mati syahid. Itu adalah merupakan yang hina daripada yang bagus. Mati syahid itu bagus. Mati syahid itu bagus. Ada inya hendak kenanya mati dulu. Sedangkan Tuhan menyuruh berperang. Inya kada hendak untuk berperang, berarti merupakan yang bagus, mengambil nang hina. Faulaika alladziina ishtaraw ad-dhalata bil huda. Mereka itulah yang merupakan kesesatan daripada dengan petunjuk. Fama rabihat tijaratuhum wa ma kanu muhtadin. Wa ammal mukhlisun, adapun orang-orang yang ikhlas, fa inna Allah ta'ala ishtara minhum anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Allah Ta'ala mahuruti daripada orang yang ikhlas itu akan diri mereka dan harta mereka, yaitu surga hurupannya. Falamma ra'aw annahum taraku tamat taka ishrina sanatan matalan tamattu'ana. Falamma ra'aw annahum taraku tamattu'a ishrina sanatan matalan aw 30 sanatan bitamatu'il il abadi istabsharu bi bai'ihim alladhi bay'u bihi. Manakala mereka itu orang-orang yang ikhlas melihat dengan mata hati, jikalau mereka itu meninggalkan bersedap-sedap di dunia ini 20 tahun atau 30 tahun, tapi mendapatkan kesedapan yang abadi, niscaya mereka itu bergembira dengan menghurufkan badan mereka dan harta mereka itu dengan mati syahid, karena balasannya surga. Fahadha bayanul
mazhub fihi. Nah, itulah keterangan sesuatu yang ditinggalkan oleh hati. Wa idza fahimta hadza alimta anna ma dzakarahu mutakallimun fi hadzi zuhdi lam yushiru bihi illa ila ba'di aqsamih. Fadzakara kullu wahidin minhum ma ra'ahu ghaliban ala nafsihi aw ala man kana yukhatibu. Faqala Bishrun rahimahullahu ta'ala, adapun pendapat orang lain yang mengatakan zuhud itu bermacam-macam karena apa? Jadi bermacam-macam karena mereka itu lain-lain juga makomnya. Jadi Bishr al-Hafi berkata, az-zuhdu fid dunya wa az-zuhdu fil nas. Arti zuhud akan dunia yaitu kita itu tidak bergaul dengan manusia. Kenapa jadi sering memaknai zuhud itu kada bergaul? Karena sidin kada bergaul. Jadi sidin mengatakan zuhud itu apa yang digawi oleh sidin. Sebab manusia ini termasuk dunia. Wahada isyara ila zuhdi fil jah khassatan. Nah, ini artinya sidin kada katuju akan pangkat. Karena setiap orang berpangkat itu mesti berkurbut lawan manusia. Iya kalau wa qala Qasim al-Ju'i az-zuhdu fid dunya wa az-zuhdu fil jawfi. Ada ulama yang berkata bermula zuhud itu adalah zuhud daripada masuk di rongga, artinya mengurangi makan dan minum. Kenapa? Karena sidin kurang makan, kurang minum. Jadi zuhud lawan sidin ya itu. Jadi masing-masing mengartikan zuhud atas hal dirinya sendiri. Jadi pamipad terima tangliku min baik kalau keternak minazuli. Sekadar kamu tahu mengurangi makan dan minum, sekadar itulah zuhud kamu. Ujar sidin. Ini menurut pendapat sidin, artinya yang digawi oleh sidin. Karena makan dan minum termasuk gimana Pak? Dunia. Jadi wahada isyaratun ila zuhri fi syahwatin wahidah namanya. Wal amri hiya aghlabu syahwat wal akthar. Aku ujar Imam Ghazali bersumpah bahwasanya kebanyakannya zuhud itu anaknya di sini. Di mana? Mengurangi makan dan di situ nang kebanyakannya di sini. Wahiyar yang hayyijati bi aktsar syahawat. Wa qala Qudaya az-zuhdu fid dunya wal qana'ah. Ujar Qudaya arti zuhud itu yaitu apa adanya. Ya kan? Qana'ah itu ar-ridha bil yasir. Senang dengan mempunyai yang sedikit. Itu ujar saja. Kenapa? Karena sidin itu. Jadi masing-masing itu membicarakan hal diri sendiri, hanya memandangkan bagian sidin. Hadza isyara ila al-khassah. Ya kan? Nah ini. Qala Sawri bilang az-zuhdu wa qisarul amal. Ujarnya Sufyan Tsauri arti zuhud itu yaitu menghandapi angan-angan. Ini lawan sidin ke itu. Artinya sidin ini menjaga benar, jangan sampai lupa akan mati. Jadi mengatakan mati itu malam zuhud. Ujar sidin karena sidin kayak itu. Huwa jami'un li jami' syahwat. Nah ini apabila sudah mati ini napa aja kan dengan raminya lagi. Lamun orang ingatkan mati napa aja ada lagi yang rami hilang semacam karamian itu hilang.
Ada sebab itu dalam hadis disebut uzkuru haimal ladzat, nang maha bisasan kenyamanan, yakni mau. Uang yang mati itu ngapa aja kalau nyaman lagi, kalau lagi nyamannya. Lawan siapa ini? Lawan Sufyan Tsauri, iya kan? Fa inna man yamilu ila syahwat yuhaddisu nafsahu bil baqa fa yaqulu amaluhu wa man qasara amaluhu fa ka'annahu raghiba an syahwat kulliha. Qala Uwais, ujar Uwais al-Qarani ulang, idza kharaja az-zahid yatlubu dhahaba az-zuhdu anhu. Apabila orang yang zuhud keluar dari rumah, ada yang dicarinya, hilanglah zuhudnya. Ini siapa namanya? Sidin nang itu. Sidin nang itu. Wes orang ini makanan sering tahu lah. Sampah nang dibuang orang kah? Ya ke karai kah? Ada orang membuang, ya ke hap-hap apa namanya? Sumangka kan, nang dibuang-buang orang kah? Dicari sini lah, nang mana pula kau dimakan, itu nang diambil saja. Itulah orang sidin, maka itu karena gawian sidin, maka itu. Ada juga yang berbagi berkata arti zuhud itu bahwa jangan merasa milik kita. Nah itu jangan merasa bisi milik. Itu arti zuhud. Maka Junaid al-Baghdadi imam bagi tasawuf ahli sunnah wal jamaah. Kan imam tasawuf ahli sunnah wal jamaah Junaid Baghdadi, ya kalau Imam Cipat 20 Abul Hasan Asy'ari, Abu Mansur Maturidi, ya kalau Imam fikih kan kesalahan Syafi'i kah, Maliki kah, Hanafi kah, Hambali kah, asal jangan Abu Hanifah saja. Jadi kepada Junaid al-Baghdadi bahwasanya jangan merasa kamu nang ampunnya napa aja, ya ke awal rasanya kada sorong ampunnya, ampun Allah Ta'ala. Apabila rasa kada bisa milik lagi, hanya Allah aja nang bisa milik. Zuhud lawan siapa? Junaid al-Baghdadi. Apalagi wa ma qasada bihadha hadda dzuri walakin ja'ala tawakkul syartan fil dzuri. Qala Uwais al-Qarni aidan az-zuhdu wa tarkul talab bil madmun wa isyarat dzikir. Bermula zuhud itu yaitu kalau mencari yang dijamin oleh Allah Ta'ala. Itu sidin yang kayak itu. Jadi secara ringkas orang-orang bahari itu kada wani memender nang kada sorong gawi minta jatah. Kada wani memender nang kada sorong gawi. Nah itu kan. Walaupun berserah apalagi wahwa isyaratun ila rizki wala ahlul hadis ad-dunya wal amal bil ra'i wal ma'qul. Ujarnya ulang ahli hadis, ya kan? Bermula dunia itu yaitu beramal dengan memakai kapintaran. Itu namanya dunia. Kapintaran yang diamat dipakai. Jadi kalau bisa pedoman kalau alhamdulillah, ya kan? Ada Ahlus Sunnah wal Jamaah pedomannya Quran, hadis, apalagi ijma, qiyas. Ada 4 pedomannya. Wa zuhdu innama huwa ittiba'ul ilmi
Nah, waluzumus sunnah. Arti zuhud itu sesuai dengan ilmu dan sesuai dengan sunnah. Ini lawan sisin pulang itu. Hada in urida bil ba'ul fasid wal maqul alladhi yutrabu bi wajh fid dunya fa huwa sahih. Walakinnahu isyara ila ba'di asbabil jakhassa ila ba'di ma huwa min quduri sahih. Fa inna al-hulum ma la faidah fihi bil akhirah. Karena pada sasaran ilmu nang manfaatnya itu sampai di bawah mati. Fa'inna minal ulum ma la fa'idata fil akhirah ya. Misalnya orang mati ditakuni malakal maut, ditakuni apa anu mungkar nakir, ujar orang itu, ujar mungkar nakir, man rabbuka. Lalu orang menjawab, man itu mubtada, rabbuka khabarnya. Jawabannya itu pasca jawabannya salah. Orang menakwilkan siapa Tuhan, ini mengesahkan nahu. Artinya nahu itu pada dibawa sampai mati. Jadi kada sasanya ilmu nang kabawa sampai mati. Kada sasanya pak ilmu nang kabawa mati. Nang kabawa mati dalam Quran memadahkan illa man atallah biqalbin salim. Wa qad qawwaluha hatta yanqadiya umrul insan fil istiqamah wa minha. Pasal sesuai ayat al-fudul awwala marbubin anhu indahu. Qala Hasan al-Basri Al-Zaid alladhi idza ra'a ahadan qala hadha afdalu minni fadhhaba ila anna zuhda wa tawaba. Ujar Hasan Basri pulang arti zuhud itu apabila terdapat orang lalu aja rasanya orang memang ini lebih bagus daripada aku. Nah, apa artinya di sini? Artinya zuhud kepada Hasan Basri yaitu merasa tawadu. Itu pulang lawan sisin maka itu hada isyaratun ila al-jah wal rujud wa huwa ba'du aqsamil qala ba'du az-zuhdu wa talabul halal. Ada lagi yang memadahkan arti zuhud itu nang halalnya aja diambil nak lawan sisin maka itu wa anna hadha man yaqul az-zuhdu wa talab kama qala Uwais wala syakka fi annahu arada bi tarka talabil halal. وقد كان يوسف بن أسبط يقول من صبر على الأذى وترك الشهوات وأقل خبز الحلال فقد أخذ بأصل الزهد وفي الأرزاق. Habis sudah ada lagi yang berkata Yusuf bin Asbad, barang siapa sabar atas gangguan apapun dan ini itu mengurangi akan makan dan minumnya dan memakan ia sebahagian dari roti yang halal, maka orang itu mengambil modalnya zuhud. Lawan sisin yang kayak itu. Pakat akan dari asal zuhud wakil juli akawil waro amanakolna. Pokoknya banyak lagi pendapat-pendapat. Pada menara pinakliha faidah. Fa'inna man talaba kashfah qa'iqil umur min aqawilin nas wa ala mukhtalifatan fala yastaqilu ilal khairat. Namun kita ini membicarakan pandar-pandar ulang, jadinya apa? Kita jadinya bingung. Mana jawaban iyanya? Min kalau nah lalu kembali kepada asal, yaitu nang pendapat Junaidil Baghdadi. Ya kan? Jangan merasa mempunyai milik. Ya kalau ada kita ampunnya, awal ada kita ampunnya. Apa aja tandanya rasa pada milik seorang. Kembali ke situ sudah. Sebab imam bagi tasawuf ujar ahli sunnah wal jamaah yaitu siapa? Junaidil Baghdadi.
fala yastaqibuha wa amma man tasaqala al-haq fi nafsihi wa adraka bi musyahadatin min qalbihi la bitalaqqi man sami'a talaqqtu ma ambil bandar faqad wathaqa bil haq wa ta'ala qusul man qassara li qusul basiratihi wa ala qusul man qassara ma aqam man alqa li qusul hajatihi wa awla kulluhum iktasaru illa la qusul bil basar lakinnahum zakaru ma zakaru illa al hajah fala jurma zakaru li hajah wal hajat taftalif fala jurma al kalimat taftalif wa qad yakunu sababul iktisar al-ikhbar anil halah ar-rahinah. Artinya ar-rahinah itu waktu itu juga keadaan yang di waktu itu allati hiya maqamul abdi fi nafsihi al-ahwal al-khalifiyah fala jurma al-aqwal al-musbirah anha tastabir lantaran hati tadi balayan lain lalu pendapat balayan lain juga. Wa amal haq fi nafsihi fala yakun illa wahidan wa tasawwur ayyadhi inma jami' min hadhihi aqwal al-kamilu fi nafsihi illa yakun fi tafsir ma qala Abu Sulaiman qala sami'na fi zuri kalaman qasir wa zuri inna taraka kulli shay'in yasbiru billahi ta'ala. Habis arti zuhud itu adalah meninggalkan sesuatu yang membanggakan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya kan? وقد قصر مرة وقال من تزوج أو سافر في دار المعيشة وقال الحديث فقد رفع من الدنيا فجعل جميع ذلك ضدا للزهد. Apalagi dia waqad qara'a Abu Sulaiman qawlahu man aqalla biqalbin salim faqala wal qalbu alladhi laysa fi ghairillah. Arti hati yang selamat yaitu hati yang tidak ada di dalamnya kecuali Allah. Kadalaman Tuhan tak hendak di dalam hati itu mustahil kebenaran. فقال هو القلب الذي ليس فيه غير الله تعالى قال إنما جهلوا بالدنيا لتقرب قلوبهم من همومها للآخرة. هذا بيان انقسام الدور بالإضافة الأسباب المزروع فيه فأما بالإضافة الأركان فينتظم الفرد من الأقيم الصلاة mah. Adapun bahagian zuhud itu kalau kita memandang kepada macam-macam yang dicintai, maka itu dengan memandang kepada hukumnya terbagi kepada ada yang zuhud hukumnya fardu. Kalau boleh dan ini fardu pernah. Ada yang zuhud hukumnya sunat. Ada yang zuhud itu wajib kada, fardu kada, tapi selamat. Jadi tiga. Jadi fardu wajib bil haram. Ya kan? Meninggalkan yang haram itu zuhudnya itu fardu. Wa naqlu wajib bil halal. Adapun zuhud yang sunnah mengurangi nang halal. Wan apa pula wasalamatu wajib bisyubhat. Kalau zuhud selamat nang balung nyata halalnya, balung nyata haramnya kada mau mengambil. Ya kan? Nah itu ngarannya selamat gitu. Wa zuhud bisyubhat. Waqad dzakarna tafsir darajatul wara fi kitabil halal wal haram. Bukan az-zuhri. Qila liman tu'li anasin mazlul wala at-taqwa. Ujarnya orang katakan dalam Malik bin Anas, apa arti zuhud? Ujar sidin yaitu menjaga diri. Wa ma bi idafah ila khafaya ma yatruku wala nihayata lizuhudi fi illa nihayata lamma tamatta illa nihayata lamma tamatta bihin nafsu fi khafarat wal lahadha wa sa'il halat la siyama khafaya riya fa inna dhalik la yaqali alaihi illa sama siratul ulama, ya kan? Nang disanggungnya oleh nafsu itu kadada hingganya. Karena apa? Karena nang disanggungnya nafsu itu kadang-kadang anaknya digeretek hati.
Kadang-kadang andaknya diseret mata, kadang-kadang andaknya di kelakuan hati. Apalagi riya yang paling halus. Kada mengetahui akan yang demikian kecuali nang ulama-ulama yang bisa membedakan antara nang bagus dengan nang buruk. Sama sirah itu yaitu alladzina yumayyizuna al-ghayyib minar radi. Itu maknanya. Arti sama sirah alladzina yumayyizuna al-ghayyiba minar radi. Balul amwal zahirah aidan darajatun zuhdi fiha la tatanaha wa min aqsa darajati zuhud Isa alaihi salam. Zuhud Nabi Isa adalah tinggi. Ittawassadaha jawan fi naumi faqala lahu syaitan ama kunta faraqta dunya faman ladzi badalaka qala wa man ladzi tujaddidu qala tawassuduka al-hajar qala kana anta bi ra'sika al-ardi fi naum qarama al-hajar wa qala khudhu ma'ama faraqtuhu laka. Nabi Isa ya Allah sampai bebantal batu di taburnya iblis sampai sini bebantal. Jadi gurung kalau bebantal lagi padahal bantalnya batu aja. Wa qala khudhu wa qala Rasulullah wa ruwiya an Yahya ibn Zakaria alaihi salam annahu labisa musuh itu kita kulit hatta sa'uba bayyuh belum tarkan tana'un bilayina libas wastirahatihi silamas fasa'alat ummu an yarbasana kana masjid jubatan min sub afa'ala manakala umasilin menyuruh memakai jubah daripada bulu mau saja lalu Tuhan turunkan wahyu ya Yahya atharta ala dunya fabata wa naza'assuh wa alaina ma kana alaih dilapasin pakaian dari wala Ahmad rahimahullah al-yudu wa zuhudu wais balagan urri an jarasati qawsaratin. Zuhud itu seperti wais sampai-sampai ia minal urri, kenapa pakaiannya itu model batiran aja lagi sampai duduk di jiwa qawsarah itu wadah kurma daripada buluh, wadah kurma daripada buluh, daripada bambu. Wajah Isa salam diliha itu insana faqama sawzaha faqala ma aqamtani anta idan aqama alladhi lam yadhalli an atana'ama bil haid fa idan darajat rasulillah wa rasulina la hasralah wa aqallu darajati zuhdi kullu syubhatin wa mahduratin wa mahdurun bilah qala qawmu azzu wa jalla bil halal la bi syubhah wal mahdur qala sazalika min darajati bi syai'in thumma ra'a أنه لم يبقى هذا في أمر الدنيا فيتصل الزهد الآن فإن قلت مهما كان الصحيح أن الزهد ترك ما سوى الله فكيف تصور ذلك مع الأكل والشرب واللبس وغض الناس من ظلمتهم وكل ذلك اشتغال ما سوى الله تعالى فأعلم. Ada pertanyaan, kalau sudah zuhud itu artinya menurut kaul yang sahih meninggalkan yang lain dari Allah, bagaimanakah bisa diterima akal orang yang bersifat zuhud padahal makan aja, minum aja, bapak kaya aja, bapak rubut aja, bapak darah aja, samunya anak itu baik makan, minum, bapak kaya, bagaul, bapak darah itu ngarannya
berurusan dengan yang lain dari Allah. Sedangkan menurut zuhud yang sahih meninggalkan yang lain dari Allah. Memintu kada makan kada minum lagi lah. Jualan sudah. Ada pertanyaan, Pak Lang jawabannya. Anna makna insiraf anid dunya ila Allah Ta'ala huwa al-iqbal bi kulli qalbi alaihi. Artinya orang membapaling dari masih Allah, yaitu menghadap sebukuan hati kepada Allah saja, baik dengan ingatan maupun dengan pikiran itu, ya kan? Nah, jadi cara-caranya meninggalkan yang lain dari Allah di dalam hati ini, yaitu menghadap Allah. Nah, ini ada persesuaiannya dengan yang dikatakan Junaidil Baghdadi. Apabila orang memandang dirinya atau yang lain dari dirinya, semuanya itu bukan milik dirinya, tetapi milik Allah. Setiap dia memandang, niscaya dia ingat akan Malik nang bisi milik. Jadi dia bergaul aja, tapi sambil bergaul itu kada lupa. Makan aja, tapi kada lupa. Minum juga, tapi kada lupa. Kada lupa lawan yang ampun makanan, kada lupa lawan yang ampun minuman, kada lupa lawan yang ampun pakaian, kada lupa lawan yang ampun yang diperbaiki yang dikawan, dan kada lupa lawan yang ampunnya yang dipandarin. Jadi ingat lawan Malik. Nah, itu. Kadang makan lagi, kadang minum lagi, ada. Nah, itu jawabannya pertanyaan tadi. La yarwala tasammaru dzalika illa ma'al baqa wala baqa illa bi nafsi. Pamahmah kasarta minad dunya ala dafil muhlikat anil badan wa kana qarabukal isti'anata bil badan wal ibadah lan takun mustajilan qalillah. Nah, lalu perinciannya baik makan, minum, bergaul, bertandar apapun, apabila niat kita itu ibadah, ngarannya kita itu meninggalkan yang lain dari Allah, menghadap kepada Allah. Jadi kembali kepada wa innama likulli imri'in ma nawa. Niat saja lagi, niat makan apa, niat minum apa, niat berpakaian apa, niat bergaul apa, niat omong apa, itu aja lagi, niatnya aja lagi. Nah, ini jawabannya namanya nang digairi, nang tadi kalau makan kada lagi, minum kada lagi, berpandar kada lagi, apa? Wakana darabuka al-isti'anah bil badan al-ibadah lam takun mustajilan maghalina fa inna ma la yatawassalu ila syai'in ladhi bahwa minhu jua. Ya kan? Nah, ini kembali kepada kaidah ma la yatimul wajib illa bi bahwa wajibun jua. Kembali pada kaidah kita. Kalau mustajil bi ilmin nakah wa bi saksiha bi tarikil hal kurangnya tolak haji batunggangan onta, ya kan? Lalu selama di tengah jalan mengurus onta kada. Pertama makanan onta diurus, minumannya. Ya kalau apakah mau urus onta itu pada termasuk zuhud jualannya? Apakah ada termasuk ibadah jualannya? Walaupun jahilnya mengumpani onta, meminumi onta, duduk di atas onta, tapi namun tujuannya bahagia ibadah. Nah, kalau bahasa ini setiap sarana ibadah itu hukumnya ibadah, artinya bukan dunia.
Laisa mu'ridan adalah hakim yang bagi ayatuna badan fitarikillah misalnya ketika fitarikil hajj wala darabala ketika na'umina ketika billadat balgharul maksurun ala da'e mulikatana hatta tasira bikaila maksadika. Ringkasnya hendaklah jazalin hai orang yang menuntut selamat di akhirat, kamu jadikanlah awak kamu badan kamu itu seperti onta yang dipakai bahaji nang perlu onta itu selamat nang perlu selamat ya kalau munya kada selamat ontanya dimakan kalau haji ketunggangan kalau bisa jadi harus selamat dulu. Fakadzalika yang bagi anta kana fi sirati dzalika anil ju' wal atas al-muhlik bil aqli wa syarbi anil hadri wal bar al-muhlik bil libas al maskan taqtasim ala qadri darurah wa taqsidu tawadud bi taqawiyya ala qadri ta'ala. Jadi semuanya misalnya makan minum tadi niat kita adalah untuk supaya kita itu berkuat beribadat ya kalau berkuat beribadat. Padahal kalau kita sudah bisa kalau ketemu nih waktu kita bacaan itu lalu karing benar menguntung nih jadi bacaan itu pindah ampih kini nih banyak lu pindah menambah aja pulang udah 2 lembar Quran teh banyak menunjuk seluruh kan tahu 2 lembar baca pulang jadi niatnya kan untuk taqawi artinya supaya bertambah ibadat itu. Jadi ngaranna minum itu akhirat, makan itu akhirat. Itu namun kada sendirian misalnya pulang. Kalau sembahyang sendiri bisa rabah enggak? Bawa diri dulu. Ya kalau namun niatan tadi supaya untuk kuat beribadat. Jadi guring itu hukumnya ibadat, apalagi orang puasa. Naumusa'in ibadah. Orang puasa itu guringnya tak ibadat. Ambil saja. Jadi yang penting niatnya itu tadi. Padahal kalau menakidul zuhda bahwa syar'u zuhdi. Wa in qulta fala udda wa an akalat tada bi aqli. Indah itu fa'lan ana dzalika yadhuru jalan yakum qasdusat salat wasaimus syarib al-ma'il barak wa musalid bisyurba wa yunasiru ila yawali alam al-atas. Ada pertanyaan ulun pun lamun kahada nyaman makanan kada kota masuk makanan tak ada nyaman kada kota suap apabila kada kota suap lalu lapar apabila lapar ulun beribadat tapi kawa. Nah, hukumnya ulunnya mencari makanan yang nyaman-nyaman supaya kawa makan. Limbahnya kawa makan berisi para lalu kawa buat beribadat. Hukumnya nyaman-nyaman kenapa? Ujar sidin itu ibadat juga. Ya kan? Mungkin karena mau makan sekali terpaksa turun ke tanah mencari belimbing tunjuk. Nah ini terkesahnya belimbing tunjuknya ini pulang dan sudah nah dia hendak dipilih dikacak lombok perahu itu bigi nah ya kan populon artinya namanya jamur sehari itu cacakapan kasih so makan setengah piring lalu mau main makan itu umat cagar matanya lalu membaca Quran duduk kawan 2 jam gara-gara begini apa hukumnya mencari begini tunjuk itu kada ibadat juga. Fa'in kulta habislah wa yarji'an zaman al-aman man yaqli hajatahu qad yastari bidzalika walakin la yakun dzalika maqsudan illa matluban bil qasdi fa yakun al-qalbu mansufan ilaihi fal insan qad yastari fi qiyamil lail bi tanassumil ashab satir afya lakin idza lam yaqsid salaban wadi'in
bidal istirahat walihal istirahat am muslimin dari qasdin la yarjalo meminta ini orang kisahnya tengah malam bangun lalu membuka jendela. Kenapa jendela? Mencari angin tengah malam masuk ke dalam kamar supaya segar. Pahamlah? Supaya segar. Nah itu kan. Apakah itu hukumnya dunia? Jawabannya itu termasuk ibadah juga. Karena apa? Karena apabila segar timbul syukur kepada Allah. Malam kahumapan di mana alhamdulillah, humapan di mana alhamdulillah. Lalu supaya jangan humap buka jendela masuk angin. Di waktu sahurnya angin libur sakwe angin. Alhamdulillah. Itu namanya mencari angin tadi hukumnya ibadah juga. Kada termasuk melupakan Allah. Bahkan itu sarana untuk ibadah juga namanya. Sampai itu Imam Ghazali mengatakan. Demikian pula pulang artinya apa itu? Membuka jendela untuk mendengarkan suara-suara burung. Nah, suara burung. Dengan adanya suara burung hati terhibur. Pahamlah. Nah, sesudah terhibur lalu hati itu gembira kepada Allah, maka mendengar suara burung hukumnya ibadah juga. Anta mimbabi nakadara artinya apa? Annalil wasa'il hukma maqasid min haitsu annalil wasa'il hukma maqasid. Lakin idza lam yaqsid abislah la laqad kana fil khaifin man talaba bi an la yusibi bihi nasibul ashar fi qatan istiraha bi wa unsil qalbi wa yaqfi unsul bil dunya yaqsan unsil bil wa unsil wa la kana daud al-qa'i wa hubbun makshufun fihi ma'ruhu. Nah itu Daud al-qa'i ada mempunyai wadah air yang terbuka yang di dalamnya ada air. Pakana la yarfa'uhu minas samas wa yashrabul ma'al hafar. Maka sering pada mau mengangkat wadah banyu tadi dari kena tumbukan matahari dan sering minum banyu yang sangat panas tadi. Wa yaqul man wajada ladatal ma'il barid syaqqa alaihi waqtud dunya. Ya kan? Jadi ini sizin kadang mau minum banyu dingin. Nang dingin bandar itu kada mau saja. Daud al-Qa'i katujuh makan banyu minum banyu nang panas-panas itu tadi. Segar kalau nang banyu nang panas tadi minum segar kalau lah timbul berpaluhan lalu ya kah? Jadi alhamdulillah itu berpahala. Fahadhi makhawiful muhtaqin wal hazm fi jami' dzalika al-ihtiyat. فإنه وإن كان شاقا فمدته قريبة والاهتمام مدة يسيرة يتنعم على التعبيد لا يسطل على المعرفة القاهرين لأنفسهم بسير الشرعي والمقاسم في معرفة المضادة التي بين الدنيا والدين رضي الله عنهم أجمعين. Ringkasnya orang-orang yang dibagi Tuhan hatinya tadi artinya sudah ketujuh dalam akhirat walaupun sakit seumur di dunia ini inya itu mengatakan kalau akhirat ada lagi umurnya. Akhirat itu ada umurnya kan ada artinya kan ada batasnya. Jadi sakit setuma paling-paling 100 tahun tapi lapangnya ada lagi ratusan tahun abadi. Maka apabila orang yang sudah diberi Tuhan yang kayak itu keyakinannya mudahlah atasnya masih wallah ini ditinggalkan radhiyallahu anhum ajma'in. Bayan tafsir zuhdi bima huwa min daruriyatil hayat. Nah ini nang
akan datang ini menyatakan perincian zuhud termasuk keperluan hidup kita. Iklam annaman nas minal munhamikun fihi yang qasimu ila qudul wa ila muhim, bahwasanya nama digaduh oleh manusia ini terbagi kepada ada yang fudul, ujar kita labihan, ada yang penting. Kal fudul kal khairil musawwamah masalah, nang labihan itu seperti onta akuda al musawwamah, ya kan, nang larang masalah idrarul nas innama yaqtaniha litawaqquh bi rukubiha wa huwa qadrun al masjid, karena gunanya itu untuk bersedap-sedap itu. Wal muhim kal akli wasyurbi, adapun yang penting lalawanannya kudul, yaitu seperti makan minum. Walasna naqdiru ala tafsiri asnafil kudul, fa inna dzalik la yahsas wa inna yang hasil muhim abdaruri wal muhim aidan yatatallaqu ilaihi kudulun fi miqdari wa jinsi wa awqati fala budda dan bayan yajzuli fihi wal muhimmatu sittatu umurin. Nang penting lawan kita ada 6 perkara. Al-mat'amu wal malbasu wal maskanu wa athatu wal manka wal malu wal jahu yutlabu li aghradan. Pertama makanan, 2 pakaian, 3 tempat tinggal, 4 isi rumah tangga, 5 kawin, 6 harta. Nang 6 ini termasuk kepentingan hidup kita. Adapun bermula pangkat itu tujuannya macam-macam. Wahai sitah min jumlatiha. Yang 6 ini termasuk jumlahnya. Waqad dzakarna ma'na wa sababahu bil khalqi lahu wa kayfiyatul ikhraj minhu fi kitabil riya yang belum melihat mengenai anakna ala bayan hadun as-sitah al-awwal al-maqam. Masuk kepada pembicaraan salah satu daripada 6, yaitu masalah makanan. Wala budda lil insan min qutin halal yuqimu sulbah. Seluruh manusia disuruh Tuhan mencari makanan yang halal untuk mendiriakan sulbinya, artinya menguatkan badan. Walakin lahu tulun wa ardun, tetapi ada panjang lebarnya. Fala budda min qabli tulihi wa ardihi hatta yatimma bihi al-ghurdu. Amma tuluhu wa bil idaba ila jumlatil umur fa inna man yamliku ta'ama yawmin faqad yaqlamu bihi. Adapun masalah panjangnya itu, yaitu barang siapa memiliki makanan cukup sehari, maka ada merasa cukup ia dengan dia. Wa amma arduhu, adapun lebarnya, tapi miqdar ta'ami, maka kadarnya yang dimakan itu dan bentuknya, jenisnya. Waktu tanuli waktu makan, amatulu fala yaksiru illa bikasril amal. Adapun panjangnya, maka itu kada bisa ia dihadapi kecuali dengan mengingatkan umur kita. Kalau umur kita kada panjang, perasaan kita kada perlu menyimpan banih berbanyak-banyak. Wa ila qalama wa aqallu darajati dhilli al-ikhtisas ala qadriyatil ju' inda shiddatil ju'. Adapun derajat zuhud, yaitu meringkaskan atas sekadar hilang laparnya, ya kan? Inggan hilang lapar. Nah ini kada sama nih. Hilang laparnya ini kada sama. Apalagi di sini. Wa man hadha halu fa idza istaqalla bima tanawala lam yadakhil min ghadail asyari. Nah, orang yang kaya ini kada ada simpanan untuk makan malam. Hanya nang cagar dimakan tengah hari aja. Yang cagar malam ini kada memikirkan. Sebab umurnya kada tentu sampai ke tengah malam. Hadis yang terakhir ulia. Nah
ini. Jadi pikiran orang nangka itu tinggi benar zuhudnya. Al-Balad Al-Samian yang kedua ayat dakhali syahril arba'ina yawman. Ada lagi orang yang bisi sanggup tahan 40 hari. Al-Balad Al-Samian yang ketiga ayat dakhali sanatan li sanatin. Cagar setahun. Hadir rutbatun apa zuhadi. Itu. Wa man dakhara bi akthar min dhalik fatasmiyatu zahidan muharan. Lianna man amala baqa akthar min sana fa huwa sa'irul amal jiddan. Fala yatimmu minhu az-zuhd illa idza lam yakun lahu kasbun wa lam yalzam syai'un aqlan min adin nas. Dan ada lagi kawan yang ketiga, bahwasanya orang yang menyimpan harta lebih dari keperluan setahun masuk zuhud juga. Kenapa? Karena dengan adanya simpanan tadi, inya tidak meminta-minta. Jadi niatnya menahan itu tadi. Termasuk juga di sini orang menyimpani gasan anak cucunya supaya jangan terlantar sesudah inya wafat. Itu pun termasuk zuhud juga. Jadi kita ini harus habis dulu bacaannya. Yang tidak karena harokah makan kada lagi, minum kada lagi, apa kada lagi, ini belum mentuntung lagi urusan masalah kandarnya. Harus. Apalagi dia sering kadaul at-ta'i fa innahu warisa 20 dinar. Karena Daud at-ta'i ini mewaris dari ayahnya 20 paun emas. Fa'amsaka maka Sidin itu menyimpannya. Wa anfaqaha fi 20 sana dan dibagi Sidin untuk 20 tahun. Jadi 20 dinar dibagi untuk dimakan 20 tahun. Artinya setahunnya setahun. Hada aydan hada la yuddu ahla as-zuhdi illa in man ja'ala tawakkul as-zuhdi wa amma arabuhu falil ladha min situ jadi Allah subhanahu wa ta'ala a'lam. Mudah-mudahan kita semuanya selamat. Wa hiya al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa ala alihi ajma'in. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana tarhamna lanakunanna minal khasirin. Sallallahu alaihi wa sallam wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ma syaa Allah la quwwata illa billah.